Paradoks orang yang di dalam mobil. Sama itu Mini Cooper. Oh, saya juga mau itu. Anak kejam, punya Rubicon. Selamat pagi sobat bisnis Coach Shop, we got you bro. Nah, kali ini kita mau melanjutkan lagi podcast bedah buku Semanggi, masih di buku Psychology of Money. Sekarang kita lanjut ke bab 8. Bab 8 ceritanya Man in the Car Paradox atau paradoks orang di dalam mobil. Ini tentang apa bukunya? Bab ini Man in Paradox, mungkin nanti kita jelasin. Bapak sampai selesai. Paradoks orang yang di dalam mobil. Mungkin dari teman-teman yang sudah dibaca dari sini, apa yang didapat Man in Paradox seperti apa? Jadi kalau di bab 8 ini itu menceritakan paradoks di seputar keinginan manusia. Jadi manusia itu pengen punya barang-barang mewah buat jadi simbol dan sumber meraih respect dari orang. Padahal yang orang lain lihat itu bukan si personnya, tapi malah barang mewahnya. Jadi malah nggak dapet tuh paradoksnya di situ. Dia mau nyari respect, tapi malah orang respect sama mobilnya, dengan mobilnya gitu. Kurang lebih sama sih mas. Itu kayak barang mewah, barang yang dia punya itu sebagai kayak patokan dia itu udah sukses atau belum gitu loh. Nah gitu. Terus mungkin ada POV-nya sendiri ya, antara point of view gitu ya. Antara yang punya mobil sama orang yang lihat gitu. Orang yang punya mobil merasa dia bahwa dia itu keren gitu. Aku bisa mendarai bisa punya mobil ini, pasti aku bakalan kelihatan keren sama orang-orang. Terus orang lain yang lihat itu sampai melongo gitu loh, bisa sampai melongo gitu. Tapi bukan karena melihat orangnya itu, wih keren banget orangnya yang punya mobil itu. Tapi dia itu malah bayangin kalau seandainya aku yang punya mobil itu, aku bakalan keren juga ya. Iya kayak gitu sih mungkin. Bukan dari sudut pandang, wah orang itu jadi keren gitu. Tapi aku bisa keren juga sih kalau pakai mobil itu. Oke. Kalau dari Oktan? Iya, sama sih kurang lebih udah disebutin sama Kak Syufa dan Kak Adel, dan di sini juga lihat di diri sendiri juga kayak gitu gitu sih jadinya wah. Kayak tersentil ya. Jadi sering bayangin kayak wah dia keren banget nih pakai motor ini, pakai mobil ini, terus aku kalau misalnya pakai itu gimana ya, nah gitu. Jadi kita tuh malah terkesan sama barang yang dia pakai tapi bukan sama orangnya itu gitu. Kalau dari sini sih sepenangkapku kita tuh nggak perlu membanding-bandingkan sesuatu sih buat untuk terlihat kalau kita tuh kaya itu bukan dari sekadar hanya materi sih, kalau dari yang aku tangkap dari sini ya, dari bab 8 ini. Kalau di sini sih aku nangkapnya kekayaan dan kesuksesan itu bukan cuma sekadar dari materi, tapi kebahagiaan dan kepuasan sejati itu tergantung pada seberapa banyak kita memiliki makna dari pencapaian tujuan hidup kita sendiri. Kalau dari aku sih menangkapnya kayak gitu ya. Sama kayak yang itu tadi, dari sudut pandang tadi, kita itu biar nggak kayak gitu mungkin bisa lebih banyak lebih bersyukur juga. Jadi apa yang bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, terus ya kita punya cita-cita buat punya kayak gitu ya nggak masalah sebenarnya, tapi ya harus bersyukur dulu. Ketika kita udah bersyukur, kita juga merasa cukup. Itu yang kekayaan yang sesungguhnya kalau dari aku tangkap ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah punya pengalaman dari ini? Iya, ini sebenarnya contoh sederhana sih mas. Jadi kan poinnya kan di sini kita harus merasa bersyukur gitu kan. Jadi kayak meski di zaman sekarang nih kayak perkembangan gadget kalau apa ya, pasti kan kita wah handphone kita nih harus di-upgrade, padahal kan fungsinya sebenarnya ya kalau misalnya untuk ini aja masih bisa gitu loh. Tapi kan kita pasti pengen gitu, dan itu salah satu contoh yang sebenarnya butuh dan gak butuh sih menurut Okta gitu. Zaman sosial media kayak gini, lihat apa-apa diekspos banget. Kayak artis-artis yang flexing. Ada juga yang umur 20 tahun sudah punya perusahaan kayak gini kan, jadi kayak
gitu kan. Tapi ya setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing sih menurutku, kayak gitu sih. Kalau dari ada? Kalau dari aku mungkin tiap aku berangkat kerja gitu, aku tuh pasti ngelewatin satu rumah gitu. Jadi rumahnya bagus banget dan mobilnya itu aku pengen nih kayak gitu. Mobil apa tuh? Mobilnya kayak Mazda sama itu. Oh, Mas dia berapa? Ya, nggak tahu sih Mas itu Saya mobil ada. keluarga. Oh, mobil keluarga Mas. Sama kayaknya itu sama itu Mini Cooper. Oh, saya juga mau itu. Kayak juga semoga aku jadi kayak dia gitu. Nah terus mungkin apa ya, tujuan orang tuh beda-beda gitu. Jadi rasa puasnya seseorang itu juga beda-beda. Mungkin jangan bandingin gitu ya, sama kayak yang diomongin Mas Zana tadi, jangan bandingin apa yang kita punya sekarang sama yang punya orang lain. Karena rasa puas kita itu adanya itu ya dari kita sendiri gitu. Kita sendiri bisa kontrol soalnya. Kalau misal kita ngikutin apa dari apa yang sudah dicapai orang lain, kita kan kalau kata siapa tuh? Ada yang pernah ngupdate status kayak gini, rumput tetangga emang lebih hijau daripada rumput rumah kita, tapi kita nggak pernah tahu seberapa banyak air tagihan air di belakangnya kayak gitu. Makanya karena kita kadang ngelihat cuma bagian luarnya aja kan, jadi kayak wah dia udah sukses banget, padahal kita nggak tahu itu beneran dia dari cash atau enggak, atau bisa jadi dia dari kredit, dan dia juga kerja keras di belakangnya juga kan, kayak gitu sih. Itu sih kayak Ya mungkin bisa kita apa ya yang kita miliki sekarang itu bisa disyukuri biar ada rasa puasnya gitu. Iya, tapi kadang kita sering mikir gak sih, kita tuh sering iri sama orang, tapi di sisi lain ada orang juga yang iri loh sama kita. Itu cara kita buat bersyukur sih kalau menurut aku, kayak oh dia kalau melihat kita tuh kayak amazed banget, terus itu ya bersyukur kita masih bisa dikasih kayak gini gitu. intinya sih lebih gimana cara kita bersyukur aja sih kalau dari bab 8 yang aku tangkap ini. Jadi kayak kedepannya bisa kita bisa nyampe di titik kayak dia, tapi ya setiap orang kan punya jalur buat nyampe tujuan itu beda-beda juga. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang jalannya lebih lambat, dan itu bisa banyak faktor, ada faktor privilege dan lain-lain juga kan. Iya, pasti. Ya, kayak gitu. Pakai donat ya. Mungkin itu bisa jadi motivasi ya. Nah, buat bisa kita. jadi motivasi, tapi jangan dijadikan sebuah Patokan gitu. yes, gitu. Jangan jadi patokan kalau sukses itu harus kayak gitu. Iya benar. Karena sukses itu istilahnya kayak kepuasan kita sendiri. Kita udah pernah sukses di mana, tapi hargai juga sukses kecil-kecilmu itu. Jangan selalu mencari sukses yang besar. Yes, betul banget. Apalagi kalau kata kita kan, kalau di agama Islam kan kayak apa, kalau kita syukuri bakal ditambah nikmatnya kan, kayak gitu. Ini ya disyukuri dulu, nikmatnya ntar ditambah sendiri kan. Iya. Jadi janjiin soalnya. Kalau dari Mas siapa? Kalau aku lebih ke ini sih, personnya. Jadi pernah ketemu dua tipe orang yang pertama yang kayak di buku tadi, dia dengan flexing, dengan misalnya membeli teman, naktir teman buat jadi buat dapat teman. Sama ada orang kedua yang dia itu dihormati bukan karena materi, tapi karena dia itu orangnya rendah hati, terus orangnya itu memang jago dalam segala aspek, kayak perfect person, cuman dia tuh nggak sombong, dia nggak minta dihargai, cuman dia selalu mendapatkan respect karena memang dia valuable orangnya. Iya, karena ya aku juga punya teman kayak gitu sih, dia basicnya emang kayak basic keluarganya itu keluarga yang punya privilege lah, bisa dibilang punya privilege, tapi dia masih kayak ya udah kayak kita aja nongkrong di angkringan segala macam, bukan yang kayak gitu-gitu. Dia tuh masih kayak kalau misal mau butuh apa-apa dia berusaha sendiri, biarpun orang tuanya ngasih ya, dia masih tetap mau berusaha sendiri, kayak gitu sih. Kayak itu yang lebih valuable, kayak kata Sefa tadi. Bukan karena harta yang udah ada, Iya, harus ada ambisi sendiri. iya. Kalau dari yang bisa aku tangkap ya gimana cara kita bersyukur, dari rasa syukur itu kita bisa lebih mengontrol gimana keuangan kita. Jadi nggak asal hambur-hamburkan uang aja, nggak berdasarkan apa ya, berdasarkan orang lain patokannya, tapi
tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Ya nggak masalah kita punya kayak mobil mewah dan lain-lain, tapi ya kita juga harus paham kita punya kebutuhan yang lebih apa ya, lebih penting daripada itu gitu loh. Kecuali kalau emang duitnya berlimpah banget, berlimpah banget pun ya harus disesuaikan dengan kebutuhan, mending investasi kalau aku. Iya, betul. Oh, mungkin dari teman-teman ada yang apa yang bakal dilakuin setelah membaca dari bab 8 ini? Lebih bersyukur sih kan, seperti kata Mas Bena gitu. Lebih bersyukur. Bersyukurnya seperti apa nih? Kayak ya masih, kalau diri sendiri ya jujur masih boros dan segala macam, Ya. beli barang-barang nggak penting, padahal barangnya itu fungsinya sama kayak barang yang udah kita punya. Nah, mungkin Okta mau ini berhenti buat beli barang yang nggak penting. Gitu. Mungkin kalau dari baca itu kita bisa tahu nih apa ya, psikologi kita itu bakalan terbuka. Masa gitu sih. Kok cara pemikirannya yang terbuka ya? Cara pemikiran kita itu bakalan terbuka. Jadi di bab 8 ini kan biar kita Bisa membedakan kebutuhan dan keinginan gitu ya maksudnya. Ya seperti itu. Nah, kalau kita punya uang itu jangan buat uangnya itu biar kita kelihatan kaya, tapi uangnya itu bisa kita gunakan yang perlu-perlu aja, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu kayak ada saksinya. Jangan buat kelihatan kaya tapi jadi kaya beneran gitu ya. Iya. Karena kelihatan kaya dan kaya beneran kan beda. Beda. Gitu. Oke, dari Mas Eva nih. Oke, jadi kalau dari buku ini dari aku itu merasa membaca untuk menemukan motivasi di balik keinginan manusia untuk mencapai kekayaan dan kepemilikan barang mewah, serta menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang arti sejati dari rasa hormat dan kekaguman. Oke, berarti bukan ya balik lagi kekayaan dan kesuksesan itu bukan jadi patokan dilihatnya dari dia punya barang mewah atau enggak kan? Ya, Kayak gitu. Tapi ya sekarang kan zaman sosial media rata-rata ya memang. perspektifnya kayak gitu semua, padahal ya sebenarnya ya buat apa juga maksudnya. Kalau emang kita tahu batasan kita juga harusnya ya. Itu salah satu toksiknya sosmed kan itu. Iya, toksiknya itu kayak gitu, makanya kita sendiri yang harusnya bisa memfilter, apalagi ya zaman sekarang banyak banget lagi sama umur 20 tahun sudah punya perusahaan ini, umur 20 tahun penghasilan sudah berapa digit gitu-gitu. Anak DPR ternyata. Anak kejam punya Rubicon. Oke, ngomongin masalah tadi gimana caranya kita ngebedain kebutuhan dan kepentingan, kita juga punya produk yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha yang ada di seluruh Indonesia, terutama UMKM nih. Karena ini kita lagi fokus buat teman-teman UMKM, buat jadi teman tumbuhnya UMKM. Coachshop punya produk-produk yang bisa meningkatkan kualitas bisnis teman-teman. Ada apa aja teman-teman? Ada scanner yang pastinya cocok banget untuk usaha kakak, dan juga printer-printernya nih, printer kasir, dan juga ada banyak. Printer kasir, printer label, terus ada juga ada scanner barcode ya. Scanner barcode, ada laci kasir, ada printer kartu dan lain-lain. Ada banyak lah, pokoknya teman-teman bisa langsung cek aja, mungkin cek langsung kita di coachshop.co.id atau bisa langsung di marketplace-nya. Ada marketplace di cabang-cabang kita ada di Jakarta, Surabaya Barat, Surabaya Timur, terus ada mana lagi? Makassar ada. Makassar, Semarang, Medan, terus udah. Udah, mungkin tahun depan kita bakal nambah lagi, ya ditunggu aja. Mau order bisa langsung datang ke toko atau bisa cek marketplace-nya, ada di marketplace hijau, oranye, merah, biru, semuanya ada. Jadi langsung dicek aja ya, dikepoin aja apa aja barang-barangnya. Kedepannya teman-teman berarti mau lebih bersyukur lagi, nggak terlalu membanding-bandingkan ke yang lain, apalagi yang umurnya masih 19 tahun, 20 tahun tapi udah punya Rubicon gitu.